Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saged bermuwajahah kembali untuk kita melanjutkan ngaos pada kitab Maqasidus Shaum. Mudah-mudahan senantiasa apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kemarin kita sudah sampai pada bagian hal-hal yang perlu dijauhi niku nggih. Pada nomor 3. Leres? Saiki sekawan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu untuk muallif kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nakhussahu khususan musannaf hadzal kitab Maqasidus Shaum Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa jami'i masyayikhina wa liman haqqun alaina syai'un lillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi karamatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u utawi kang kaping sekawan. Warrabi'u utawi kang kaping sekawan iku napa teng mriku? Napa teng mriku? Al-kuhal iku al-kuhlu celaan. Iku al-kuhlu celaan. Karena ono sopo Anas iku yaktahilu gawe celak sopo Anas wa huwa utawi Anas iku shaimun wong kang poso. Wa qala lan dawuh sapa teng mriku napa? A'masyu. Wa qala lan dawuh sapa al-A'masyu Imam A'mash ma ra'aitu ningali sapa ingsun ahadan ing suwiji min ashabina saking pira-pira sahabat kita. Min ashabina saking pira-pira sahabat kita. Yakrahu kang nyengit sapa ahad. Yakrahu kang nyengiti sapa ahad al-kuhla ing celaan. Al-kuhla ing celaan lisoimi maring wong kang poso. Wa kana lan ono sapa Ibrahim nama seseorang. Wa kana lan ono sapa Ibrahim yurakhisu murahake sapa Ibrahim ayyak tahila yento gawe celak
yen to gawe celak sapa asaimu wong kang poso bisabiri kelawan celak sobir nama jenisnya. Fala farqun mongko ora ana beda. Fala farqun mongko ora ana beda iku maujud bainal kuhli ing dalem antarane celak. Bainal kuhli ing dalem antarane celak al hadi kang landep. Al hadi kang landep alladzi yanfidu kang nerus apa al had ilal hulqumi tumeka maring gorokan. Ilal hulqumi tumeka maring gorokan. Wa baina ghairihi lan ing dalem sakliyane had. Wa baina ghairihi lan ing dalem sakliyane had. Wal aula utawi luweh utama. Wal aula utawi luweh utama iku ijtinabuhu ngedoi apa al-kuhlu iku ijtinabuhu ngedoi apa al-kuhlu khurujan krana ngetokaken khurujan krana ngetokaken min khilafil ulama'i saking perbedaane pira-pira ulama utawa wong kang duweni ilmu. Min khilafil ulama'i saking perbedaane pira-pira wong kang duweni ilmu. Yang keempat dari apa yang sudah dibahas pada bagian ini yang merupakan salah satu atau hal-hal yang itu perlu dijauhi ngaten nggih bab pasalnya. Yang keempat adalah al-kuhlu. Al-kuhlu niku celaan. Celak. Paham nggih celaan. Biasanya sampean celaan. Celaan niku dos pundi? Nah, di sini dijelaskan bahwa Anas itu ya salah seorang ya nama. Anas itu celaan apa bahasanya? Melakukan celaan. Napa bahasanya? Yo celaan ngoten nggih. Jadi Anas itu celaan sementara posisinya atau kondisinya dia sedang puasa. Gawe celak ngoten. Jadi si Anas ini pada waktu puasa dia pakai celak. Lalu Ibrahim salah seorang nama juga begitu ya. Ibrahim itu membolehkan. Dia mengatakan kalau Ibrahim yurakhisu ayyak tahilal shaim bisabir. Si Ibrahim ini juga menggunakan celak. Lalu kemudian Imam A'mash itu mengatakan saya tidak pernah melihat seseorang min ashabina dari sahabat-sahabat kita yang itu membenci orang yang celaan pada waktu puasa. Maka di sini celaan itu bagaimana? Jadi celaan niku kalau kita melihat dari apa yang disampaikan di sini
itu berarti boleh. Lalu kemudian ada yang mengatakan tidak boleh, karena dikatakan di sini fal aula ijtinabihi khurujan min khilafil ulama. Jadi ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Lalu bagaimana ini menyikapinya? Ada khilaf di dalam menjelaskan tentang kaitannya celaan. Tetapi di sini kalau kita mengacu pada madhabnya Imam Syafi'i dan juga Hanafi, niku boleh. Celaan itu boleh. Kenapa? Karena tidak termasuk salah satu dari anggota jauh. Jadi lubang-lubang dalam tubuh kita yang itu memang tidak boleh dimasuki begitu ketika sedang melakukan puasa. Jadi tidak termasuk anggota jauh kalau menurut Imam Syafi'i dan Hanafi. Jadi kalau lubang-lubang yang termasuk anggota jauh niku yang bagaimana ya, seperti mulut, hidung, telinga. Kalau dimasuki apa-apa maka itu nanti bisa menjadikan batalnya puasa. Nah, di sini celaan niku kan tidak dikhawatirkan nanti akan masuk ke dalam tubuh kita. Maka di sini kalau kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dan juga Hanafi, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau menurut madhab Maliki niku hukumnya makruh. Ngoten. Jadi selama itu nanti tidak ada kekhawatiran akan masuk ke dalam tubuh kita dengan menggunakan celak niku, maka di situ tidak apa-apa. Dan kita biasanya mengikuti madhab Syafi'i. Jadi kalau menurut madhab Syafi'i ya dan juga Hanafi itu tidak ada masalah. Jadi hukumnya celaan niku tidak apa-apa, boleh-boleh saja, ngoten. Karena tidak termasuk anggota jauh. Nah itu nggih. Nah itu untuk nopo kaitannya dengan menggunakan celak alkohol. Jadi kita manut pada madhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i ataupun Imam Hanafi niku yang membolehkan, itu memperbolehkan, ngoten nggih. Lalu kemudian al-khamisu utawi kang nomor gangsal. Al-khamisu utawi kang nomor gangsal iku al-istinsyaku. Al-istinsyaku nyesep banyu irung. Istinsyak, jadi menghirup air pada waktu wudhu itu, yang itu lewat hidung. Fil wudhu'i ing dalem waktu wudhu. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Qaidi ibni Basrah, maring Qaid bin Basrah, asbagi nyampurna no siro asbal. Asbal kalau itu diwasolkan maka kemudian dibaca asbagil wudu'a. Asbagi nyampurna no siro, nyampurna no siro al wudu'a ing wudu. Wa khallil lan nyela-nyelanono sira bainal asabi ing dalem antarane pira-pira driji jari-jari. Wa khallil lan nyela-nyelanono sira bainal asabi ing dalem pira-pira jari-jari. Jari-jari kita itu kan banyak. Tangan ada 5, kaki juga gitu ya.
Wa balig lan banget no sira, wa balig lan banget no sira fil istinsyaqi ing dalem istinsyak. Istinsyak wau nyesep banyu lewat hidung, istinsyak. Illa angin antakuna yen to ana sapa sira iku so iman ing dalem wektu poso, iku so iman ing dalem wektu poso. Fanuhia leres fanaha insyaallah ala shawab fanuhia, karena di situ dipahami sebagai majhul. Fanuhia mongko den cegah, fanuhia mongko den cegah anil mubalaghati saking bangetake. Lam 5 krana barang fidzalika ing dalem mengkono-mengkono mubalaghah, fidzalika ing dalem mengkono-mengkono mubalaghah minal mukhatarati leres saking bahayaake, minal mukhatarati saking bahayaake bil ibadati kelawan ibadah, bil ibadati kelawan ibadah wa ta'ridi lan mentokake lil ifsadi maring kerusakan. Mentokake iku mengu berpaling, wa ta'ridi lil ifsadi lan mentokake lil ifsadi maring kerusakan. Wallahu an Gusti Allah iku a'lamu luweh ngudaneni sapa Allah. Yang kelima, yang nomor 5 adalah al-istinsyak. Al-istinsyak niku menghirup air yang itu lewatnya adalah hidung. Nah, pada waktu wudu, lalu disampaikan di dalam hadisnya Rasulullah, asbaghil wudu'a, sempurnakanlah olehmu pada saat berwudu. Jadi sempurnakanlah wudu. Wudunya disuruh menyempurnakan. Wa khallil bainal asabi, dengan nyela-nyelani antara jari-jari. Jadi jari-jarinya di selo-selo, di apa namanya? Dibersihkan. Ini dibersihkan supaya sela-sela jarinya itu semuanya bisa sempurna. Jadi nek pengen lebih sempurna, ya pada waktu berwudu niku jari-jarinya dikosoki. Maksudnya di situ disentuh, di sela-selain supaya nanti bisa semuanya ya terkena sampai apa sudut-sudutnya begitu. Mboten disiram mawon, ngoten maksudnya. Wa khallil bainal asabi, nyela-nyelanono sira ing driji-driji. Wa baligh fil istinsyak, lan banget no sira dalam hal apa? Istinsyak. Istinsyak niku menghirup tadi, menghirup air melalui hidung untuk membersihkan. Illa, kecuali, nah ini yang perlu diperhatikan. Illa antakuna shaiman, kecuali jika engkau itu dalam kondisi berpuasa. Berarti kenapa ketika kondisi berpuasa? Pada waktu kondisi berpuasa berarti ada pengecualian perintah ini tadi, utamanya pada bagian istinsyak. Fanuhiya 'anil mubalaghah, maka dicegah atau perlu dijauhi dari hal membanget-bangetkan istinsyak.
Jadi istinsyak niku kan kita menghirup air lalu kita keluarkan lagi, begitu kan? Dihirup dengan banget, artinya di situ ya dibangetaken. Jadi dengan kondisi maksimal menghirupnya, air dimasukkan itu dengan kondisi maksimal. Sampean biasanya ngoten apa mboten? Mboten wantun ya. Jadi ada beberapa orang yang itu biasa seperti ini kok, berani. Jadi memang sudah biasa dan itu banyak manfaatnya sebenarnya kalau berani. Ya, kalau berani banyak manfaatnya. Nah, kalau kondisinya tidak berpuasa, itu disuruh atau dianjurkan untuk bangetaken. Jadi dengan maksimal melakukan istinsyak niku. Tetapi pada waktu sedang puasa niku mboten. Kalau pada saat sedang puasa maka tidak perlu dibanget-bangetke. Jadi bagaimana? Apakah artinya tidak boleh istinsyak? Boleh. Tetapi dalam kondisi yang biasa mawon. Artinya tidak sampai pada batas yang maksimal seperti di luar waktu puasa. Termasuk kumur, berkumur. Jadi kumur-kumur, sampean kalau wudu kumur napa mboten? Kan bukan rukun kan sebenarnya. Nah, tapi biasa kumur kan? Jadi bagaimana untuk kumur-kumur? Kumur-kumur itu juga boleh pada saat kita sedang puasa. Yang penting tidak dibanget-banget kelek kumur-kumur. Nanti malah dimanfaatkan. Pas duhur kondisinya panas, kumure sowi, kuwata bisa sampai penuh di mulut dan lama. Mboten, tidak boleh gitu. Jadi kalau pada waktu puasa kumur-kumur bagaimana? Nggih boleh, tapi biasa saja. Biasa saja. Tidak boleh sampai kemudian sing dimaksimalkan begitu. Karena kekhawatirannya nanti jangan-jangan ketelan. Jangan-jangan ada yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka ketika kita sedang berpuasa, kumur-kumur nggih boleh mawon, istinsyak menghirup air lewat hidung niku wau juga boleh, tetapi tidak untuk dimubalaghahkan. Nah, bahasanya di sini fanuhiya anil mubalaghah. Jadi tidak boleh atau dilarang untuk melakukannya dengan semaksimal mungkin. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi biasa mawon, kumur nggih kumur biasa mawon. Ngaten. Karena ini nanti khawatirnya niku ta'ridul ifsad. Untuk apa? Menghindarkan dari kerusakan. Khawatirnya nanti kalau sampai katut masuk ke dalam tubuh kita, nah itu bisa jadi membatalkan puasa. Maka ini yang perlu kita jaga. Nah, niku nggih. Ini dari bagian yang sudah kita bicarakan mulai dari kemarin. Ijtinabu fis shaum. Jadi hal-hal yang itu perlu kita perhatikan dan perlu kita jauhi nopo mawon. Nah, niku. Kita lanjut al-faslu al-khamis. Al-faslu utawi fasal al-khamisu kang kaping gangsal. Iku fi iltimasi Lailatul Qadri, ing dalem nyopreh malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri utawi Lailatul Qadar iku lailatun wengi syarifatun kang mulya. Faddola kang ngutamaaken sapa Allahu Gusti Allah laha maring Lailatul Qadar ala alfi syahrin ing atase 1000 wulan.
ala alfi syahrin ing atase 1000 wulan laisa fiha kang ora ana iku fiha ing dalem alfi syahr laisa kang ora ana iku fiha ing dalem alfi syahr apa Lailatul Qadri Lailatul Qadar wa sumiyat lan den sebut apa Lailatul Qadar wa sumiyat lan den sebut apa Lailatul Qadar Lailatul Qadri ing Lailatul Qadar imma li syarafi qadriha leres ana kalane krana mulyane pangkate Lailatul Qadar wa uluwi manzilatiha lan luhure derajate Lailatul Qadar wa uluwi manzilatiha lan luhure derajate Lailatul Qadar wa imma li annal arzaqo lan ana kalane krana sak temene pira-pira rezeki wal ajalah lan pira-pira mangsane pati wal ajala lan pira-pira mangsane pati minas sunnati saking minas sanati leres minas sanati saking taun siji minas sanati saking taun siji ila sanati tumeka maring tahun kang weneh berarti minas sanati saking tahun siji ila sanati tumeka maring tahun kang weneh iku tukot daru den tentokaken apa arzak wal ajal iku tukot daru den tentokaken apa al arzak fitil kalailati ing dalem mengkono wengi fitil kalailati ing dalem mengkono wengi wa tanazzala lan temurun wa tanazzala lan temurun sapa al malaikatu para malaikat waruhu lan Jibril malaikat Jibril waruhu lan malaikat Jibril fi tilkal lailati ing dalem mengkono wengi fi tilkal lailati ing dalem mengkono wengi fayusallimuna mongko uluk salam sapa al malaika fayusallimuna mongko uluk salam sapa al malaika alal mujtahidina ing atase pira-pira wong kang nemen-nemeni ibadah alal mujtahidina ing atase pira-pira wong kang nemen-nemeni ibadah waqtilafa lan beda Waktilafalan beda sapa al ulama'u pira-pira wong kang anduweni ilmu beberapa orang alim ya ulama alim jamaknya ulama hal yusallimuna hal ono to yusallimuna uluk salam sapa al malaikah tadi depan tadi alaihim ing atase mujtahidin mintil koi anfusihim saking arah-arahe awak dewene malaika au yuballighunahum utawa nyampeaken sapa al malaikah ing mujtahidin au yuballighunahum utawa nyampeaken sapa al malaikah hum ing mujtahidin assalama ing salam an rabbihim saking pangerane
mujtahidin. Wa inna lailata, inna apa anna tang mriku? Inna. Wa inna lailata sak temene lailah wengi, wa inna lailata sak temene wengi yakti kang tumeka fiha ing dalem lailah, fiha ing dalem lailah apa al-idu riyaya, fiha kang iku ing dalem lailah taslimu rabbil alamina utawi uluk salame pangeran sekabehaning alam. Iku li jadiratin yakti patut la jadiratin leres napa teng mriku? La jadiratun leres. Iku la jadiratun yakti patut antakuna yento ono apa lailah iku khairan luweh bagus min alfi syahrin ketimbang saking 1000 wulan. Iku khairan lebih baik atau luweh bagus min alfi syahrin ketimbang 1000 wulan. Wa bi an yaltamisaha res kelawan yento nyuprih ha ing lailah sapa al multasimuna pira-pira wong kang uluk salam wayat lubuha napa yutalibuha napa teng mriku wayut labaha leres yatlubaha lan nuprih ha ing lailah sapa at-talibuna pira-pira wong kang nyuprih walidalika krana mengkono-mengkono la jadirah ila akhir walidalika lan krana mengkono-mengkono la jadirah ila akhir iltamasa mongko nuprih sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabihi ing dalem sartane sahabate Kanjeng Nabi wasalihuna lan pira-pira wong kang soleh kabeh min ba'dihi saking sakwuse Kanjeng Nabi. Bagian yang kelima ini tentang iltimasu lailatul qadar, tentang meraih atau mencari malam lailatul qadar, mencari lailatul qadar. Nopo to lailatul qadar niku? Kita sering mendengar niku nggih. Sudah bukan hal yang asing istilah lailatul qadar. Lailatul Qadar itu adalah Lailatun Syarifah, malam yang mulia. Malam yang mulia yang mana Allah itu mengutamakan, Allah itu memuliakan. Memuliakan bagaimana? Yang itu melebihi 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi malam yang dimana ketika seseorang itu memperoleh Lailatul Qadar, maka berarti sama dengan lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan niku nek sampean hitung, kira-kira ketemu berapa tahun? Berapa tahun? Nate ngitung napa dereng? Coba dihitung kasar. 1000 bulan itu berapa tahun? 83.
Jadi nek sampean mendapatkan Lailatul Qadar niku sama dengan 83 tahun kebaikannya. Jadi belum tentu hidup sampai umur 83 tahun. Nek dalam kehidupan ini kok bisa meraih Lailatul Qadar, berarti lebih baik dari 83 tahun kehidupan niku. Jadi 1000 tahun niku tadi hitungannya 83 tahun. Lama toh nggih? Lama banget toh 83 tahun. Melebihi usianya manusia rata-rata. Karena manusia rata-rata kita melihatnya adalah Kanjeng Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad. Niku usianya cuma 63 tahun. 63 tahun. Jadi kalau 83 tahun itu sudah melebihi usia rata-rata manusia di umatnya Nabi Muhammad. Yo ada orang yang usianya sampai 100 tahun nggih wonten toh. 90 tahun nggih wonten. Tapi kan jarang banget bisa dihitung. Maka dengan usia 83 tahun, nah itu ukuran 1000 bulan. Lebih baik dari 83 tahun kalau kita bisa memperoleh Lailatul Qadar. Lalu kemudian dinamakan Lailatul Qadar itu kenapa? Jadi banyak nama nggih. Sebenarnya banyak nama. Wasumiyat Lailatul Qadar imma li syarafi qadriha. Dinamakan Lailatul Qadar karena di situ bisa jadi karena kemuliaannya, kemuliaan kedudukannya yang itu diistimewakan oleh Allah. 83 tahun kalau dihitung dalam ukuran tahun, dalam ukuran bulan 1000 bulan. Juga bisa itu karena saking luhurnya derajatnya malam itu sehingga dinamakan Lailatul Qadar. Jadi dinamakan Lailatul Qadar karena syarafi qadriha, mulianya kedudukannya, mulianya derajatnya malam itu, maka disebut dengan Lailatul Qadar. Wa imali anal arzaq wal ajal minas sanah ila sanah. Begitu juga bahwa yang namanya rezeki dan juga kematian itu ditentukan oleh Allah juga pada malam Lailatul Qadar nih. Penjelasan di dalam kitab niki seperti itu. Jadi termasuk rezeki dan juga ajal itu juga pada malam Lailatul Qadar ditentukannya. Tuqaddiru fitil kalailah. Jadi ditentukannya pada malam itu. Wa tanazzalul malaikah. Kalau dalam surat apa niku? Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Terus wama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, niki. Ya, tanazzalul malaikah. Malaikat-malaikat itu turun. Malaikat-malaikat itu turun pada malam Lailatul Qadar itu. Mengapa mereka turun? Fayusallimuna 'alal mujtahidin. Mereka memberikan salam, memberikan doa keselamatan kepada para mujtahidin. Mujtahidin niku orang-orang yang nemen-nemeni ibadah, yang bersungguh-sungguh di dalam malam itu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Ada kalimat dalam kitab yang lain itu apa namanya? Dikhususkan atau lebih spesifik pada orang-orang yang sholat tahajud, orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Kalau bahasa yang ada di sini
itu orang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Jadi tidak hanya pada sholat tahajud. Berarti dalam artian di sini lebih luas. Ya bisa sholat malam yang disunnahkan, tahajud dan seterusnya. Kemudian juga bisa baca Al-Quran, bisa juga dengan dzikir, wirid dan seterusnya. Nah, jadi pada malam itu para malaikat Allah, termasuk di sini disebutkan waruh, di situ adalah Jibril, malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul. Itu mereka pada turun. Mereka turun untuk menyampaikan salam, memberikan doa keselamatan kepada para mujtahidin. Jadi karena inilah kemudian disebut dengan Lailatul Qadar. Kedudukan yang istimewa, keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada malam itu, karena itu kemudian disebut Lailatul Qadar. Jadi pengistilahan nama itu berangkat juga dari apa yang melatar belakanginya, dan nama lain yang lain pun itu juga masih ada. Jadi ada yang mengatakan pula bahwa Al-Quran itu diturunkannya itu juga pada malam Lailatul Qadar. Ada ndak yang menjelaskan itu? Ada. Jadi Al-Quran itu dikatakan juga turun pada malam Lailatul Qadar. Sebenarnya banyak pendapat di sini itu. Jadi dan itu tidak perlu kita perdebatkan begitu. Jadi kalau kita melihat pada posisi Al-Quran itu awalnya berada di Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu di mana? Hanya Allah yang tahu. Di mana niku tempatnya? Di Lauhul Mahfud. Lalu kemudian Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Di mana? Di Baitul Izzah. Al-Quran itu turun secara sekaligus. Loh bu, katanya turunnya berangsur-angsur. Iya, setelah itu. Jadi kalau kita belajar ulumul Quran, maka bagaimana sejarah turunnya Al-Quran? Jadi Al-Quran itu awalnya disimpan atau berada di Lauhul Mahfud, lalu kemudian diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah atau langit dunia namanya. Itu secara sekaligus, semuanya sekaligus itu diturunkan di Baitul Izzah, langit dunia. Setelah dari Baitul Izzah baru kemudian diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad, dan itu diturunkannya secara berangsur-angsur. Jadi dikatakan pula bahwa Al-Quran juga diturunkan pada waktu Lailatul Qadar. Nah itu diturunkannya, apakah yang diturunkan pada waktu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah ataupun itu dalam pemaknaan yang lain? Nah itu ada banyak beda, tetapi di situ tidak perlu untuk diperdebatkan. Yang penting bagaimana kita memuliakan Al-Quran yang itu sudah menjadi kalamullah, yang itu diturunkan kepada Allah melalui malaikat Jibril untuk diberikan kepada Nabi Muhammad supaya nanti tersampaikan kepada umatnya. Nah ini yang perlu kita muliakan, yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan. Jadi tidak perlu kita memperdebatkan tentang waktu, tentang hal-hal yang lainnya, karena itu tidak begitu penting. Jadi ada khilaf niku tidak ada masalah. Kemudian di sini para ulama itu juga terjadi perbedaan dalam hal apa? Tadi dikatakan bahwa para malaikat itu turun pada waktu malam Lailatul Qadar itu. Turun untuk memberikan salam. Nah, di sini ulama juga berbeda. Ada yang mengatakan hal yusallimuna alaihim min tilqa'i anfusihim, apakah tujuan dari mereka turun ke bumi itu untuk memberikan salam itu atas keinginan diri mereka sendiri?
ataukah yuballighunahum assalama an rabbihim, atau mereka itu sebenarnya membawa perintah, instruksi dari Allah untuk kemudian diberikan kepada orang-orang yang meraih apa tadi? Malam yang penuh dengan berkah tadi, malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita itu mau mencari malam Lailatul Qadar, bagaimana caranya? Bagaimana caranya mencari malam Lailatul Qadar? Oh, kita lanjutkan rumiyin. Wahia utawi Lailatul Qadar, wahia utawi Lailatul Qadar iku fil ashri ing dalam 10 al awakhiri kang al awakhiri piro-piro kang akhir min Ramadan saking wulan Ramadan. Wahia utawi Lailatul Qadar, wahia utawi Lailatul Qadar ilal autari tumeka maring pira-pira wengi ganjil. Iku aqrabu luweh parek, iku aqrabu luweh parek minha saking Lailatul Qadar ilal asfa'i tumeka maring wengi genep, wengi ganjil tumeka wengi genep. Wadhahiru utawi dhahire, wadhahiru utawi dhahire iku annaha sak temene Lailatul Qadar iku Lailatul Hadi ing dalem wengi siji wal ishrina lan 20, berarti malam 21. Li anna Rasulullahi krana sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'aha ningali sapa Kanjeng Nabi ing Lailatul Qadar. Iku ro'aha wis ningali sapa Kanjeng Nabi ing Lailatul Qadar. Tsumma unsiha mongko nuli den lalekake, mongko nuli den lalekake sapa Kanjeng Nabi ing Lailatul Qadar. Wa dzakara lan eling sapa Kanjeng Nabi annahu sak temene Kanjeng Nabi iku sajadah, iku sajadah sujud sapa Kanjeng Nabi, iku sajadah sujud sapa Kanjeng Nabi fi sabihatiha ing dalem isuke Lailatul Qadar, fi ma'in ing dalem banyu watinin lan endut utawa lumpur. Wasohalan benerake, wasohalan bener apa napa teng mriku annal masjidah nggih, annal masjidah apa annal masjidah sak temene masjid iku wakafa netes banyu, iku wakafa netes banyu Lailatul Hadi wal Ishrin ing dalem wengine hari ke-21 Lailatul Hadi wal Ishrin ing dalem wengine malam 21. Waru iyalan den tingali apa asarutin labete lumpur, apa asarutin labete lumpur ala jabhati Rasulillah ing atase kening bathuk, ala jabhati Rasulillah ing atase keninge Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anfihi lan hidung niku napa basa Jawane? Grono nggih. Wa napa? Grono. Wa anfihi lan gronone Kanjeng Nabi. Wa anfihi lan gronone Kanjeng Nabi. Kalau teng mriki irungi ngoten, tapi kan lebih halus untuk Kanjeng Nabi. Wa anfihi lan gronone Kanjeng Nabi. Wa tarajahat lan dadi unggul, wa tarajahat lan dadi unggul apa Lailatu ihda wa ishrin wengi malam selikur
bi annahu krana sak temene Kanjeng Nabi iku akhbaro aweh kabar sapa Kanjeng Nabi annal qamara sak temene bulan iku kana ana apa lailatuhu wengine qamar iku kasyikki jafnatin separone mangkok koyok separone mangkok walayakunu lan ora ono apa alqamaru bulan kasyikki jafnatin koyok separone mangkok ya separone mangkok illa angin lailatas sabi malam kang nomor 7 walailatal hadi wal ishrin lan malam selikur walailatal hadi lan malam siji wal ishrin lan 20 artinya malam 21. Kalau di dalam kitab niku dijelaskan bahwa kapan itu Lailatul Qadar, dijelaskan bahwa wahiyya fil ashri al awakhir min Ramadan, yaitu 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Wahiyya ilal autar aqrabu inha ilal asfaq, yang mana itu wengi ganjil. Jadi malam-malam ganjil yang ada pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Wadzahiru annaha lailatul hadi wal ishrin. Dan di sini Rasulullah itu pernah melihat begitu ya. Lailatul Qadar dijelaskan di sini itu pada malam 21. Rasulullah itu melihat, beliau ra'aha tuma unsiha wa dzakara annahu sajjada fi sahibatiha fi ma'in wa tinin. Beliau itu pernah melihat pada malam itu, lalu kemudian di situ dilupakan oleh kemudian di situ lupa begitu ya. Kemudian beliau ingat bahwa beliau itu sujud pada pagi harinya dan kondisinya itu berair, dan pada pagi harinya itu kondisinya berair dan berlumpur. Ini maksudnya gimana? Berarti ada semacam gerimis atau embun Lalu kemudian lebih lanjut, wasoha anal masjid wa kafa lailatul hadi wal ishrin ru'iyah atharuddin ala jabhati Rasulillah. Jadi pada waktu malam 21 itu di situ tampak bahwa ada bekas lumpur yang itu nempel atau ada bekas di dahi, di dahinya Rasulullah dan di hidungnya. Nah tadi beliau mengatakan sujud begitu ya. Wa tarajjahat lailata ihdal wa ishrin bi anna ukhbira annal qamar kana lailatuhu kasyikki jafnah. Nah, di sini dikatakan bahwa di malam 21 itu dikabarkan atau diberikan informasi bahwa yang namanya bulan itu berbentuk seperti halnya separuh mangkok. Bulan itu bentuknya tinggal separuh, kayak separuhnya mangkok begitu. Iya, separuhnya mangkok. Sampean bayangin sendiri, separuhnya mangkok. Wala yakunul qamar kasyiki jafnah, dan tidak ada bulan itu berbentuk separuhnya mangkok kecuali di tanggal 7 atau di tanggal 21. Nah niki nek orang Jawa itu biasanya
niteni. Jadi mereka juga melakukan penelitian dengan cara mengamati terus begitu. Orang Jawa ini kan kata nih, ada apa itu? Oh, ada burung, ada burung di depan rumah, lalu di mana? Oh, ikut tanda nih, mau ada tamu. Ternyata kok beneran ada tamu ya? Kebetulan apa? Apa karena mantep ya begitu ya. Jadi sesuatu itu kalau dimantepi itu kadang jadi hal yang nyata gitu. Jadi orang Jawa itu biasanya niku niteni. Kalau di malam tanggal 7 ya, kalau di malam 7 itu kok tampak apa namanya? Bulan kasyiki jafnah. Bahasanya kasyiki jafnah. Itu bulan kok tampak kelihatan separuh begitu. Separuh persis. Bulan itu kelihatan separuh begitu ya. Maka itu nanti usia bulan itu akan genap 30 hari. Nah, itu niteninya orang Jawa. Nek malam tanggal 7 kok tampak separuh persis bulannya, maka itu nanti usia bulan akan genap 30 hari. Sampean boleh coba bener apa enggak ya? Aku tak juga ngikut niteni. Nah, itu titenan orang Jawa. Lalu kemudian pada tanggal 21, nah pada tanggal 21 itu apa namanya? Bulan itu nanti akan tampak lagi dengan separuh. Maka bulan itu akan muncul tampak dari penglihatan kita itu nanti juga bentuknya separuh. Nah, itu menunjukkan bahwa memang nanti di usia 8 hari lagi atau 9 hari lagi itu bulan akan berakhir, sudah selesai, habis. Jadi kalau kita melihat perputaran bulan itu kan begitu. Sampean itu melihat bulan itu bulat purnama, bunder penuh itu tanggal berapa? 15 ya. Maka disebut Ayyamul Bid itu kan menuju ke situ. Jadi di tanggal berapa nih kok? 13, 14, 15. Nah, itu bulan purnama utuh kan begitu. Nah, di tanggal 7 niku lihat bentuknya itu kok persis separuhnya begitu. Titenane orang Jawa. Maka nanti usia bulan itu nanti, usia bulan Ramadan berarti ya. Itu nanti akan genap 30 hari. Seperti itu. Dan itu ternyata juga ini disampaikan di sini bahwa di tanggal 7 kemudian di tanggal 21 itu bulan itu berbentuk seperti kasyiki jafnah, seperti separuhnya mangkok. Nah, separuhnya mangkok, dan tidak akan pernah itu, karena tidak akan pernah tampak separuh mangkok kecuali di tanggal 7 atau di tanggal 21. Nah, kaitannya dengan tadi, kapan sebenarnya Lailatul Qadar? Ini sebenarnya juga banyak pendapat. Sinten yang tahu terjadinya malam Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Kadang biasanya karena niteni tanda. Kalau tadi di sini Rasulullah pernah mendapati pagi hari itu kok kayak ada sisa tetesan air, kemudian berlumpur. Ada yang mengatakan ketika kondisinya itu enak begitu, kondisinya malam hari itu apa namanya, tidak panas, tidak dingin, kondisinya itu pada kondisi yang sedang-sedang saja, mu'tadil ya. Jadi kondisi pas begitu, hawane niku pas begitu. Tapi ngoten niku biasanya sing saged merasakan betul ya orang-orang tertentu yang memang apa ya, orang-orang tertentu, artinya tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa merasakan, oh benar
tadi malam itu Lailatul Qadar. Itu orang-orang yang khos biasanya saged ngoten niku. Jadi dengan merasakan, kemudian melihat alam dan seterusnya, itu saged mengetahui. Lalu kemudian banyak pendapat di sini tadi itu dari penjelasan-penjelasan yang lain bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu ada yang mengatakan terjadi di awal Ramadan. Di awal Ramadan itu sudah terjadi Lailatul Qadar. Ya sudah lewat no. Jadi pendapat ini banyak nih. Lalu ada yang mengatakan, nah seperti dalam kitab ini dikatakan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Napa niku pasti pernah Rasulullah menjumpai itu. Tapi apakah akan selalu turun di situ? Kita tidak tahu. Jadi bisa, kemungkinan, begitu kan bahasanya, 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan awal bulan Ramadan. Ada yang mengatakan setengahnya bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan di tanggal 17 biasa kita kenal dengan nuzulul Quran. Di tanggal 17 dan 3 hari setelahnya. Ada yang mengatakan begitu. Jadi di sini banyak pendapat nggih, berpindah-pindah. Jadi waktunya berpindah-pindah. Kemudian ada juga yang mengatakan itu malah jatuh pada waktu masih di bulan nisfu Sya'ban, atau di bulan masuk di bulan Sya'ban. Jadi kalau di bulan Sya'ban itu agak lemah. Tapi di situ juga ada yang mengatakan demikian. Artinya nopo? Kalau ingin memperoleh Lailatul Qadar niku berarti mulai dari awal Ramadan sampai selesai. Silahkan tidak meninggalkan malam-malam niku. Maka nanti ketika Allah akan menurunkan salah satu dari malam dari bulan Ramadan itu, salah satunya ada yang dipilih oleh Allah untuk diturunkan Lailatul Qadar di dalamnya, insya Allah nanti akan mendapatkan. Jadi jangan ditinggalkan mulai dari awal Ramadan sampai dengan akhir, sampai dengan habisnya Ramadan. Karena turunnya itu tidak ada yang tahu. Apakah di awal? Karena ada juga yang menyatakan di awal. Ada yang mengatakan di tengah. Ada yang mengatakan di tanggal 17 dan 3 hari setelahnya. Ada yang mengatakan di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Bahkan ada yang mengatakan pada saat masih berada di bulan Sya'ban. Jadi mari kita gunakan malam-malam di bulan Ramadan, utamanya malam hari, untuk bisa melakukan qiyamul lail, untuk bisa melakukan ibadah-ibadah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Karena memang bulan puasa ini adalah bulan yang istimewa, yang itu tidak akan kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Maka kita manfaatkan betul. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa memperoleh Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Wal afu minkum. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal awali muqdahimi ya rabbi bil mustafa balil maqam
عندنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.